Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawadi, kembali bersama saya Mr. Popo, dan kita masih ada di segmen spesial China Modern Mystery Story Series, yang ini adalah sebuah kerjasama dengan entitas dari negara tirai bambu, di mana Do You See What I See membawakan cerita-cerita sebuah film dari film-film yang memang berasal dari negara tirai bambu, negara Cina ya. Dan harapan kami film-film ini bisa menambah wawasan teman-teman terhadap film-film misteri dari negara Cina. Dan tentu saja saya mengingatkan bahwa selain episode ini tayang di Spotify dan di YouTube ini juga tayang, episode reguler ini tetap tayang ya setiap Senin sampai Jumat. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk mendengarkan cerita-cerita horor yang memang reguler dibawakan di channel kita Do You See What I See. Nah, untuk episode kali ini kita sudah punya satu film yang akan diceritakan nanti. Dan film ini adalah film series yang berjudul The Long Night. Nah, judul aslinya adalah Chang Ye Nan Ming. Wah, nah ini film sebenarnya udah tayang dari tahun 2020. Diadaptasi dari sebuah novel populer gitu ya. Jadi film ini memang based on sebuah novel yang berjudul Zhui Xiong de Shuo. Wah, susah bacanya, tapi nanti teman-teman bisa baca ya di caption. Karya dari penulis Chen Xiao. Nah, ini episodenya sudah tayang sebanyak 12 episode. Jadi nanti teman-teman juga bisa nonton atau nyari source-nya ya, film The Long Night ini. Jadi sebelum nonton, kita bacakan sedikit resensinya. Jadi ceritanya ini berfokus pada seorang jaksa yang namanya Jiang Yang. Nah, jadi jaksa ini menemukan dirinya terjebak dalam kasus pembunuhan besar-besaran yang konspirasinya tuh banyak banget. Jadi disinilah konspirasi ini menjadi sebuah misteri yang memang, jadi film ini menarik untuk teman-teman nonton gitu ya. Dan ketika si jaksa ini mencoba mengungkapkan kebenaran, tentu saja nggak gampang ya. Banyak sekali pihak-pihak yang menutupi fakta. Terus jadi perjalanan si jaksa Jiang Yang ini menjadi seru banget ya, digambarkan dalam film sebanyak 12 episode ini. Nah, si film ini sendiri, film serial ini, gaya berceritanya itu kayak maju mundur gitu ya. Jadi menceritakan dari masa lalu, terus menceritakan zaman sekarang. Jadi termasuk juga film ini mengangkat termasuk juga ya, gara-gara film tema-tema seperti itu, film ini menjadi salah satu memberikan elemen misteri yang kuat dan mengundang kita nih untuk bertanya-tanya nih, wah puzzle-nya banyak banget ya nih film ya. Terus akhirnya gimana ya? Nah, ini dia menjadikan film The Long Night menjadi film yang bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman yang suka banget cerita misteri gitu ya. Cerita crime mystery yang memang ini adalah film dari negara tirai bambu. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti akan diceritakan oleh Mas Ruli plotnya seperti apa. Dan jangan lupa setelah nonton ini dicari tuh filmnya ataupun baca novelnya tadi ya, berjudul Zhui Xiong de Shuo, karya dari penulis Chen Xiao. Jadi bisa dua-duanya, bisa nonton filmnya ataupun teman-teman baca novelnya yang mungkin sudah ditranslasikan ke dalam bahasa Inggris juga mungkin ya. Jadi silakan simak episode lengkapnya setelah ini akan diceritakan oleh Mas Ruli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di episode ke-6 ya. China Modern Mystery Story Series, yang kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup rumit ya, tapi asik untuk diikuti. Jadi alurnya itu maju mundur, dan setiap alurnya itu memiliki teka-teki yang harus dipecahkan gitu ya. Dan kita juga dibawa untuk jadi semakin ikut larut ke dalam teka-teki itu. Judul film ini film series ya, The Long Night, yang memiliki 12 episode. Dan ya ini cocok sih buat teman-teman yang suka misteri dan ala-ala detektif gitu ya, untuk memecahkan puzzle. Dan The Long Night ini rilis di tahun 2020. Ya udah, kita langsung aja ya. Seperti apa ceritanya, seperti apa filmnya. Ini dia China Modern Mystery Story Series episode ke-6, The Long Night. Bayangkan sebuah malam yang dingin, gelap, dan penuh misteri. Episode pertama, The Long Night, membuka cerita dengan nuansa yang langsung membuat kita penasaran. Mulai dari tubuh yang ditemukan di dalam koper hingga investigasi yang memutar waktu antara masa kini dan masa lalu. Dan saya bakal nyeritain semuanya, biar ya seolah-olah warga Skaudi semua sedang menonton filmnya ya. Semoga sih bisa dimengerti ya. Cerita dimulai di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sepi di sebuah kota besar. Di sana seorang pekerja menemukan koper misterius di peron. Dan sebenarnya koper itu kelihatannya biasa aja ya, tapi ternyata ketika dibuka, isinya adalah sosok pria yang terlipat-lipat di dalam koper itu. Dan pria itu adalah Jian Yang, seorang mantan jaksa. Dan pria itu tampak lemah. Dan saat polisi tiba, Jian Yang dengan suara yang tenang mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Saya punya bukti yang akan menghancurkan mereka, katanya gitu. Dan dari awal aja kita langsung ngerasa ini bukan cerita yang biasa ya. Setelah Jian Yang ditahan, dia mulai diinterogasi. Tapi Jian Yang ini ternyata bukan orang biasa. Dia jelas punya sesuatu yang besar, dokumen-dokumen, bukti-bukti yang tampaknya terkait dengan sebuah kasus lama yang melibatkan pembunuhan seorang guru bernama Zhang Chao. Di sini kita mulai mengenal karakter-karakter ya. Salah satunya karakter Jian Yang ini, dia terlihat tenang, hampir tidak peduli dengan keselamatan dirinya. Tapi tatapan Jian Yang ini menunjukkan bahwa dia tuh udah tahu apa yang akan terjadi. Seolah-olah semua ini adalah bagian dari rencananya. Jiang tidak langsung bicara banyak kepada polisi, tapi dia memberi petunjuk samar, sebuah lokasi di luar kota yang katanya berisi bukti-bukti penting. Cerita kemudian lompat nih ke masa lalu, mundur ceritanya beberapa tahun sebelumnya. Saat Jian Yang masih menjadi seorang jaksa muda yang penuh dengan idealisme. Dia sedang menyelidiki kasus kematian Zhang Chao, seorang guru yang ditemukan tewas dengan tanda-tanda kekerasan. Awalnya kasus itu terlihat sederhana, kayak kasus pembunuhan biasa. Tapi ketika Jiang ini menggali lebih dalam, dia menemukan kejanggalan. Zhang Chao tampaknya bukan hanya korban pembunuhan acak, dan dia mungkin dibunuh karena mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya dia ketahui.
Bukti-bukti awal mulai mengarah pada kemungkinan adanya korupsi besar di belakang kematiannya. Kembali ke masa kini, di ruang interogasi, polisi mencoba menekan Jian Yang ya untuk memberikan informasi lebih banyak. Tapi Jiang tetap tenang, bahkan sedikit arogan terlihatnya. Dia memberitahu mereka bahwa apa yang dia miliki itu bukan sekedar bukti pembunuhan, tapi kebenaran yang bisa mengguncang sistem pemerintahan. Polisi mulai curiga. Ini ada apa nih sama laki-laki ini? Dia muncul aja udah aneh ya di dalam koper yang terlipat gitu ya. Tapi dia tiba-tiba menjadi sosok yang arogan dan punya rahasia besar. Dan sebenarnya apa rahasia besar ini? Balik lagi ke masa lalu, Jian Yang yang masih muda dan ambisius itu ya, terus menggali kasus Zhang Chao. Meskipun mendapatkan peringatan dari rekan-rekannya, mereka mengatakan rekan-rekannya ini bilang katanya kasus ini terlalu besar untuk kamu. Jadi sebaiknya kamu menghentikan penyelidikan ini sebelum semuanya berantakan. Tapi Jiang ini karena ambisius ya mudanya, itu keras kepala. Dia menemukan bahwa Zhang Chao menyimpan sebuah dokumen yang mengungkap jaringan korupsi besar, melibatkan pejabat tinggi, aparat hukum, dan bahkan tokoh bisnis yang berpengaruh di sana. Tapi bukti ini belum lengkap. Jiang harus mencari saksi tambahan untuk memperkuat kasusnya. Disinilah kita bertemu dengan Hou Guiping, seorang pria yang memiliki hubungan dengan Zhang Chao, guru yang dibunuh tadi ya. Tapi Hou terlalu takut untuk bicara, menunjukkan bahwa ada ancaman nyata yang sedang mengintai. Dan di akhir episode ini ada cliffhanger di mana di masa kini polisi memutuskan untuk memeriksa lokasi yang disebutkan Jiang Yang di sana ya, dan mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah tempat penyimpanan rahasia yang berisi dokumen-dokumen penting dan rekaman CCTV. Aduh jatuh. maaf. Sebuah dokumen-dokumen, bukan sebuah ya, yang berisi dokumen-dokumen penting dan rekaman CCTV. Terus kemudian bukti-bukti ini mulai mengarah pada sebuah jaringan kejahatan besar. Masa lalu Jiang Yang di masa lalu itu mendapatkan ancaman pertama. Dia menerima surat anonim yang memperingatkannya untuk menghentikan penyelidikannya, atau dia akan menghilang seperti Zhang Chao. Tapi Jiang tidak gentar. Dia bersumpah untuk terus maju meskipun taruhannya semakin besar. Di kesimpulan episode pertama ini sukses membangun ketegangan ya, di mana kita terus dipicu dengan rasa penasaran dan kita mulai melihat bagaimana Jiang Yang adalah sosok yang berani, bahkan cenderung nekat gitu ya, menghadapi sistem yang korup. Tapi kita juga merasa bahwa dia tidak hanya bertindak impulsif, dia punya rencana matang yang terus terbuka sedikit demi sedikit di setiap episode-episode berikutnya. Nah, kita lanjut ke episode 2 ya. Di episode 2, mulai sedikit-sedikit terungkap nih lapisan-lapisan misterinya, tapi di saat yang sama tensinya juga semakin naik. Dan saya bakal nyeritain ke warga Skoudi semua. Kita bayangkan kita duduk sambil santai ngopi deh ya, sambil nyemil popcorn gitu ya. Kita akan lanjut ke episode kedua. Di masa sekarang, polisi yang dipimpin oleh Yang Liang akhirnya pergi ke lokasi yang disebutkan Jiang Yang di episode sebelumnya. Lokasinya adalah sebuah tempat penyimpanan rahasia. Dan begitu masuk ke dalam, mereka menemukan tumpukan dokumen dan rekaman CCTV yang sangat mencurigakan, ya. Tapi ada satu hal yang bikin mereka makin tegang. Semua bukti itu mengarah ke nama-nama besar di pemerintahan dan penegakan hukum. Di tempat itu, Yan Liang menemukan sebuah file kasus tentang pembunuhan Zhang Chao. Sekilas ini terlihat seperti kasus pembunuhan biasa ya, tapi ya
si Zhang Liang ini merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan rekaman CCTV yang ditemukan menunjukkan seseorang bertemu dengan Zhang Chao beberapa hari sebelum kematiannya. Tetapi wajah orang itu tidak terlihat jelas. Jadi mereka butuh lebih banyak bukti untuk mengidentifikasinya. Dan kita flashback lagi, mundur lagi ke masa lalu. Jian yang muda ya, ini tetap gigih menyelidiki kasus Zhang Chao. Dan di episode ini kita mulai melihat bagaimana dia benar-benar bekerja sendirian karena rekan-rekannya mulai menjauh. Dan ada beberapa petunjuk baru tentang Zhang Chao. Yang pertama, Jiang ini menemukan bahwa Zhang Chao sebenarnya sedang berusaha melaporkan sebuah skandal korupsi besar. Tapi sebelum ia sempat berbicara kepada publik, dia dibungkam. Jiang mendatangi keluarga Zhang Chao untuk mencari tahu lebih banyak. Istri Zhang Chao sendiri memberikan sebuah buku catatan yang ditulis oleh Zhang sebelum kematiannya. Buku ini penuh dengan kode-kode dan catatan aneh. Dan yang jelas mengarah ke sesuatu yang penting. Kemudian Jiang juga mulai menerima ancaman-ancaman yang nyata. Jadi kayak ada seseorang yang mengikuti dia, meninggalkan pesan-pesan anonim, dan bahkan mencoba mengintimidasinya di depan rumahnya Jiang Chang. Tapi Jiang dengan keberaniannya tidak gentar akan itu semua ya. Ada atasannya Jiang di kantornya ya, mencoba untuk menghentikan dia, bahkan bosnya ini bilang, ini bukan kasus kamu lagi. Kalau kamu terus mencampuri, kamu akan menyesal, kata bosnya gitu. Wah, atasannya udah mulai ikut campur ya. Itu masa lalu. Kembali lagi ke masa sekarang. Di kantor polisi, Yan Liang nih mulai merasakan tekanan. Atasannya menyuruh dia untuk tidak memperumit keadaan dan mengabaikan bukti yang ditemukan. Tapi Yan yang sepertinya punya rasa bersalah karena sesuatu di masa lalu tetap memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Interogasi Jiang Yang. Jadi Jiang Yang ini memberikan informasi lebih banyak tapi dengan caranya sendiri yang sangat penuh teka-teki, dan dia bilang, kalau kalian ingin kebenaran, kalian harus siap untuk kehilangan segalanya, kata Jiang Liang gitu. Saat polisi bertanya apa maksudnya, Jiang menyebut satu nama, Lin Hua, seorang pengacara yang dulu bekerja sama dengannya. Nama ini sepertinya kunci untuk membuka kasus ini lebih dalam. Beberapa anggota tim Yan Liang mulai mundur karena takut. Mereka merasa kasus ini terlalu berbahaya, terutama setelah mengetahui betapa kuatnya orang-orang yang terlibat. Di masa lalu, balik lagi, Jian Yang ini tampaknya mulai menyadari bahwa dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Di episode ini, dia mulai merancang rencana besar untuk melindungi bukti-bukti yang ia temukan. Jiang mulai memindahkan dokumen-dokumen penting ke tempat-tempat yang aman, seperti lokasi penyimpanan yang sekarang ditemukan polisi di masa kini. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan selamat dari konspirasi ini, jadi dia memastikan kebenaran akan tetap terungkap, bahkan jika dia sudah tidak ada. Terus kemudian Jiang menemui Lin Hua, seorang pengacara. Lin Hua ini salah satu pengacara yang berani ya di kota itu, dan Lin Hua setuju untuk membantunya, meskipun dia tahu resikonya besar. Mereka sepakat untuk bekerja sama mengungkap kasus Zhang Chao dan skandal korupsi di baliknya. Kembali ke masa kini, Yang Liang mencoba menghubungi Lin Hua, nama yang disebut oleh Jiang Yang, tapi ternyata Lin Hua sudah menghilang dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah menjadi korban dari konspirasi ini. Di waktu yang sama, salah satu anggota tim yang timnya Yan Liang ya di kepolisian itu tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Ini semakin menegaskan bahwa ada ancaman nyata terhadap siapapun yang terlibat dalam penyelidikan ini. Yan Liang mulai merasa bahwa kasus ini bukan hanya tentang Zhang Chao atau Jian Yang, tapi sesuatu yang lebih besar, sistem yang rusak dan penuh intrik. Di akhir episode ini ada sebuah kejutan, yaitu Yan Liang yang sedang memeriksa dokumen dari lokasi penyimpanan rahasia menemukan nama salah satu pejabat tinggi yang ternyata sangat dekat dengan timnya sendiri.
Di masa kini, Jian Yang tersenyum di ruang interogasi dan berkata, semakin kalian menggali, semakin kalian menyadari bahwa kebenaran adalah senjata paling berbahaya. Adegan terakhir di episode ini menunjukkan Yang Liang menatap dokumen itu dengan wajah tegang, seolah-olah dia tahu bahwa dia telah menyentuh sesuatu yang sangat berbahaya. Lanjut ke episode 3. Dan episode ini bikin lumayan napas tertahan gitu ya. Dan ceritanya mulai mengungkap lebih banyak tentang siapa yang sebenarnya ada di balik kasus pembunuhan Zhang Chao dan bagaimana Jian Yang mulai kehilangan segalanya demi memburu kebenaran. Dan ya, kita lanjut sambil santai aja ya, di relax lagi karena ya lumayan maju mundurnya bikin rumit. Jadi relax aja, dinikmati aja. Jadi di episode ketiga ya ini, di masa sekarang Yang Liang nih semakin terdorong untuk menyelidiki lebih jauh. Dia tahu, makin dia menggali, makin bahaya juga situasinya. Tapi ada sesuatu tentang Jian Yang yang bikin dia nggak bisa berhenti. Jiang punya semacam keyakinan, semacam aura, kayak seolah-olah dia tuh ngomong, aku tahu semuanya. Aku sudah menyiapkan semua ini. Dan itu yang bikin Yan Liang penasaran ya, polisi ini ya, Yang Liang ini. Dan diam-diam kelihatan kagum sama Jiang Yang ini ya. Di ruang interogasi, Jiang Yang mulai membuka lebih banyak tentang apa yang dia tahu. Tapi seperti biasa, dia nggak langsung kasih jawaban jelas. Dia malah ngomong sesuatu yang bikin Yang Liang tambah bingung. Dia ngomongnya begini, kalian pikir ini tentang pembunuhan Zhang Chao? Itu cuma pintu masuknya. Yang sebenarnya yang kalian hadapi adalah monster yang jauh lebih besar. Dari sini ceritanya melompat lagi ke masa lalu. Ketika Jian Yang yang masih bekerja sebagai jaksa, dia sedang mendalami kasus Zhang Chao, tapi suasana kantor sudah mulai terasa nggak bersahabat. Rekan-rekannya yang dulu mendukung dia mulai menjauh, bahkan atasannya langsung memintanya untuk berhenti menyelidiki. Ini demi kebaikan kamu sendiri, Jiang, katanya begitu, kata atasannya. Tapi Jiang tidak peduli, dia sudah tahu ada sesuatu yang besar di balik kematian Zhang Chao. Lalu, Jiang menemukan sesuatu yang penting, yaitu buku catatan Zhang Chao. Buku itu penuh dengan kode-kode ya, ini yang dikasih sama istrinya tadi. Dan awalnya Jiang bingung dengan kode-kode itu, tapi setelah mencoba memecahkan beberapa kodenya, dia sadar ini adalah bukti tentang aliran dana ilegal yang melibatkan pejabat tinggi dan perusahaan besar. Zhang Chao ternyata sedang mencoba mengungkap skandal besar itu, tapi nyawanya dihabisi sebelum dia melakukannya. Semakin dalam Jiang menyelidiki, semakin nyata ancaman yang ia hadapi. Ia mulai diikuti orang-orang tak dikenal. Suatu malam, dia hampir tertabrak mobil yang sengaja menyerempetnya. Pesan-pesan ancaman juga mulai berdatangan ke rumahnya. Salah satu ancaman itu bahkan menyebut keluarganya Jian Yang ini. Meski begitu, Jiang tetap maju. Dia bilang pada seorang teman, katanya, kalau saya mundur sekarang, apa gunanya saya jadi jaksa? Woi, keren sekali ya. Kembali ke masa sekarang, Yan Liang, seorang polisi ini, dan timnya mencoba mencari Lin Hua, pengacara yang dulu bekerja sama dengan Jiang. Setelah usaha panjang, mereka akhirnya menemukan seseorang yang mengaku pernah bekerja dengan Lin Hua. Dan orang ini bilang bahwa Lin menghilang secara misterius setelah menerima dokumen dari Jiang. Kata-katanya bikin merinding ya. Dan Lin bilang dokumen itu lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Setelah itu dia menghilang begitu saja. Sementara itu Jian Yang di ruang interogasi terlihat semakin tenang. Hampir seperti dia menikmati permainan ini. Dia memberikan petunjuk lagi, kali ini tentang sebuah tempat penyimpanan kedua yang ia gunakan untuk menyembunyikan bukti. Tapi ketika Yan Liang dan timnya tiba di lokasi itu, tempatnya sudah dibakar habis. Semua bukti lenyap, di mana di masa lalu ya, adegan ini punya paralel yang menarik. Jiang yang panik saat tahu bahwa beberapa dokumen pentingnya telah dicuri atau dirusak oleh orang-orang yang ingin menghentikannya.
Ada juga momen emosional di episode ini. Jiang ternyata punya sahabat bernama Hou Guping, seorang guru seperti Zhang Chao, dan Hou tahu sedikit tentang apa yang terjadi pada Zhang Chao ini. Tapi dia terlalu takut untuk bicara. Jiang mencoba meyakinkannya, kalau kamu terus diam, kamu memberi mereka kekuatan. Tapi kalau kamu bicara, kita mungkin akan menghentikan ini. Hou akhirnya setuju. Tapi nggak lama setelah itu, Jiang mendapat kabar bahwa Hou telah meninggal dalam kecelakaan yang mencurigakan. Ini adalah titik balik yang besar bagi Jiang. Dia kehilangan seorang yang sangat dia percayai, tapi justru hal ini membuat dia semakin nekat. Di akhir episode, ada 2 adegan yang bikin merinding. Di masa lalu, Jiang berdiri di depan rumahnya yang penuh dengan grafiti ancaman, tapi dia masuk dengan tatapan yang keras ya, seperti orang yang sudah menghadapi apapun lah, berani pokoknya masuk. Dan di masa sekarang, Jiang berkata pada Yan Liang dengan nada penuh kepastian, semua ini hanya permulaan. Apa yang kalian temukan selanjutnya akan membuat kalian mempertanyakan segalanya. Itu di akhir episode yang ketiga. Kita lanjut ke episode keempat ya. Sebentar. Episode keempat ini ceritanya dimulai dengan suasana yang semakin tegang di kantor polisi. Yan Liang yang semakin terlibat dalam kasus ini mulai merasakan beban berat. Di satu sisi, dia merasa harus menyelidiki lebih jauh dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Tapi di sisi lain, ada ancaman yang jelas menghampiri. Dan ketika dia di ruang interogasi, Jian Yang terlihat semakin tenang dan lebih bijaksana. Dia seperti orang yang sudah tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Dia tidak terlihat seperti orang yang terjebak meskipun nyatanya dia dalam situasi yang sangat berbahaya ya. Jiang mulai memberikan lebih banyak petunjuk kepada Yan Liang, tapi dengan cara yang penuh teka-teki. Seolah-olah dia ingin Yan Liang bekerja sama lebih keras untuk menemukan kebenaran. Satu persatu, petunjuk ini mengarah pada sebuah jaringan kejahatan yang jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Jiang juga mulai bercerita lebih banyak tentang masa lalunya, khususnya bagaimana ia terlibat dalam kasus Zhang Chao. Yang menarik, dia tidak menunjukkan rasa takut meskipun tahu bahwa dirinya bisa dibunuh kapan saja. Ada semacam kepastian dalam dirinya, seolah-olah dia sudah membuat keputusan untuk melawan meskipun tahu resikonya. Pada titik ini, Yan Liang semakin gelisah. Seperti yang kita tahu ya, Yan Liang ini bukan karakter yang mudah goyah, tapi semakin dalam dia menggali, dia semakin kayak merasa terperangkap gitu. Dia mulai mempertanyakan loyalitasnya terhadap atasan dan sistem yang selama ini dia percayai. Ada perasaan kuat dalam dirinya bahwa apa yang terjadi di depan matanya ini lebih dari sekedar kasus pembunuhan. Ini adalah perang melawan sebuah sistem yang sudah rusak. Cerita kemudian beralih ke masa lalu. Saat Jiang Yang masih menjadi jaksa. Dia terus melangkah lebih dalam untuk penyelidikan kasus Zhang Chao meskipun setiap langkahnya ini semakin berbahaya. Jiang yang dulu sangat percaya pada sistem hukum mulai merasakan bahwa hukum itu sendiri mungkin menjadi bagian dari masalah itu. Dan saat dia mendekati kebenaran, orang-orang yang sebelumnya mendukungnya mulai menjauh. Bahkan beberapa dari mereka secara diam-diam mencoba menghentikannya. Di saat yang sama, ada rasa kehilangan yang mengiringinya. Terutama ketika dia tahu bahwa keluarganya mulai menjadi target. Kita mulai melihat bagaimana Jiang mengubah taktiknya. Dia mulai menyembunyikan bukti di tempat-tempat yang aman dan bekerja sama dengan orang-orang yang tidak bisa dibeli atau diintimidasi. Salah satunya adalah Lin Hua, seorang pengacara yang dulu bekerja dengannya. Tapi meskipun mereka bekerja sama, Jiang tahu bahwa Lin Hua juga sudah dalam bahaya yang besar. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar pula ancamannya. Dalam salah satu adegan penting, Jiang dengan tegas mengatakan kepada Lin Hua bahwa mereka sudah berada di jalur yang tidak bisa ditarik lagi. Dia tahu bahwa jalan ini berakhir dengan satu pilihan, melawan atau dihancurkan. Kemudian ada momen yang sangat menegangkan di mana Jiang berhadapan langsung dengan seseorang yang ternyata terlibat dalam jaringan korupsi tersebut. Ini adalah salah satu
konfrontasi yang menegangkan dalam episode ini ya. Jian Yang dengan ketenangan yang luar biasa tidak menunjukkan rasa takut meskipun dalam posisi yang sangat berbahaya. Dia mengungkapkan dengan tenang bahwa dia tahu segalanya. Dan orang tersebut tahu dia sedang terjebak. Adegan ini mengungkapkan bahwa Jiang lebih cerdas dan lebih siap dari yang kita kira. Mungkin dia sudah tahu semua ini akan terjadi dan dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Sementara itu di masa kini, polisi terus menggali lebih dalam, tetapi semakin mereka menggali semakin banyak pula yang mulai hilang. Dokumen-dokumen penting yang mereka temukan sebelumnya mulai menghilang satu persatu dan itu hanya menambah ketegangan dan ada perasaan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang berusaha menutup-nutupi semua ini. Yang Liang yang semakin frustasi mulai meragukan apakah dia benar-benar bisa mengungkap kebenaran. Tapi di saat itulah dia mendapat informasi penting. Dia akhirnya tahu siapa yang menjadi otak di balik pembunuhan Zhang Chao. Salah satu adegan paling dramatis di episode ini terjadi saat Yan Liang akhirnya menemukan sebuah bukti yang mengarah langsung ke seorang pejabat tinggi yang selama ini terlihat tidak terlibat seolah-olah ya. Tapi bukti itu menghubungkan nama besar dengan sejumlah uang yang mengalir ke tempat-tempat yang mencurigakan. Dan ini adalah titik balik dalam penyelidikan. Tapi di saat yang sama, Yan Liang merasa cemas. Apakah dia siap menghadapinya? Apakah dia siap untuk melawan orang-orang yang memiliki kekuatan lebih besar darinya? Dan episode ini ditutup dengan suasana yang penuh dengan ketegangan. Jian Yang meskipun masih berada dalam interogasi, seolah-olah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia bahkan memberikan senyuman tipis seperti orang yang sudah merencanakan semuanya dengan matang. Kalian masih belum tahu apa-apa, katanya dengan nada yang sangat tenang. Ini adalah kalimat yang menegaskan bahwa perjalanan masih panjang dan masih sangat jauh dari selesai. Yang bisa kita rasakan saat itu adalah ketegangan yang terus meningkat dan pertanyaan besar. Apakah Yang Liang mampu mengungkap semuanya atau justru dirinya yang akan menjadi korban berikutnya? Nah, itu episode 5. Kita ke episode selanjutnya ya. Kita ringkas aja ya episode 4 sampai 6. Semoga sih bisa diringkas. Takutnya kalau ada yang kepotong-potong malah nanti hilang ininya ya, arahnya. Oke, kita relax dulu. Kalau mau minum dulu. Karena di episode 4 ini, episode 4 sampai 6 ini ya, kita benar-benar kayak roller coaster. Semua mulai terasa semakin terang tapi justru semakin gelap. Wah, sebuah statement yang membingungkan ya. Semakin terang tapi semakin gelap. Dan ya pastinya kita akan melihat siapa yang akan terungkap dan siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Episode 4 ini melanjutkan cerita dari momen ketika Yan Liang dan timnya mulai sadar bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaan awal ya. Jadi sebenarnya dari awal mereka udah menduga kalau ini bakal berhadapan dengan sesuatu yang besar. Tapi ternyata setelah diselidiki lebih jauh, ternyata yang mereka hadapi jauh lebih besar lagi. Dan Jian Yang di ruang interogasi semakin seolah memegang kendali atas ceritanya ya. Bukan dengan berbicara banyak, tapi justru dengan memberi petunjuk kecil-kecil yang membuat Yang Liang terpaksa terus menggali sendiri. Jiang seolah-olah bermain catur, dan setiap langkahnya sudah dirancang untuk membuat mereka sampai pada kesimpulan yang ia inginkan. Di masa lalu, Jiang semakin tersudut setelah kematian sahabatnya, Hou Guiping. Dia tahu bahwa siapapun yang mencoba melawan sistem ini akan dihancurkan. Tetapi itu tidak membuat dia mundur. Justru semakin fokus pada satu hal, yaitu memastikan bahwa bukti yang dia miliki aman dan suatu hari nanti akan muncul ke permukaan. Yang membuat merinding adalah betapa tenang dan sistematisnya Jiang Liang ini ya. Dia tahu bahwa ini bukan pertarungan cepat, melainkan perang yang panjang.
Salah satu momen penting di episode ini adalah ketika Jiang akhirnya bertemu langsung dengan orang-orang di balik kematian Zhang Chao. Mereka mencoba memperingatkan Jiang dengan kata-kata yang halus tapi mengancam, bahkan mencoba merayu dia dengan tawaran untuk melupakan semuanya dengan imbalan posisi yang lebih tinggi. Tapi Jiang tidak bergeming. Ada adegan di mana dia hanya menatap mereka semua lalu berkata, "Aku tidak bekerja untuk kalian, aku bekerja untuk hukum." Dari situ, ya kita semua bisa lihat bahwa Jiang sudah tidak peduli lagi dengan konsekuensi untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin kebenaran terungkap. Kembali ke masa kini, Yang Liang akhirnya mulai melihat pola dari semua petunjuk yang diberikan Jiang. Tapi masalahnya, setiap kali dia menemukan sesuatu, bukti itu selalu menghilang atau dirusak sebelum dia bisa mengambil tindakan. Ada adegan ketika Yan dan timnya itu menemukan dokumen yang penting di sebuah lokasi rahasia. Tapi begitu mereka kembali ke kantor, dokumen itu sudah lenyap. Ini membuat Yan Liang merasa curiga bahwa ada seseorang di dalam timnya sendiri yang berkhianat. Tapi siapa? Itu masih jadi misteri. Kemudian lanjut ke episode 5-nya. Di episode ini ketegangan semakin meningkat karena Yan Liang akhirnya menemukan nama besar yang terlibat dalam jaringan korupsi yang dibongkar Jiang di masa lalu. Ternyata ini bukan tentang pembunuhan Zhang Chao atau uang haram. Ini tentang bagaimana sistem hukum dan politik di kota itu telah dikuasai segelintir orang yang begitu punya power luar biasa. Mereka tidak hanya mengontrol polisi dan jaksa, tapi juga media dan opini publik. Jiang di masa lalu mulai menggunakan media untuk menyampaikan pesan-pesannya. Dia tahu jika dia tidak bisa mengandalkan sistem hukum, dia harus mencari cara lain untuk membuat orang-orang mendengar. Dan dia mulai membocorkan informasi ke beberapa wartawan independen. Meskipun itu berarti dia semakin dikejar oleh pihak-pihak yang ingin menghentikannya. Salah satu adegan paling menegangkan adalah ketika Jiang harus berlari dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian lainnya, sambil membawa dokumen-dokumen penting yang bisa mengungkap segalanya. Ada momen ketika dia hampir tertangkap, tapi dia berhasil melarikan diri dengan kecerdikannya ya. Di masa sekarang, Yang Liang mulai menyadari bahwa Jiang tidak hanya berusaha mengungkap kasus ini, tapi juga meninggalkan jejak bagi siapapun yang cukup berani untuk melanjutkan pekerjaannya. Ada adegan di mana Yan Liang menemukan rekaman video yang direkam Jiang beberapa tahun lalu, dan dalam video itu Jiang berkata, "Jika kamu melihat ini, itu berarti aku gagal. Tapi kamu yang menemukan ini masih punya kesempatan untuk menang." Itu adalah momen yang sangat emosional ya, karena kita bisa merasakan beban yang harus ditanggung Yan Liang saat itu. Kemudian di episode 6, ini adalah titik balik di mana semuanya mulai memuncak. Di masa lalu, Jiang akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa menang melawan orang-orang ini sendirian. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya siapapun yang bisa dia percaya sepenuhnya. Ini adalah bagian di mana kita melihat sisi manusiawi Jian yang lebih rapuh. Dia mulai kehilangan jam tidur, kesehatannya juga menurun, dan bahkan teman-temannya mulai menjauh ya. Karena ya takut itu ya. Tapi meskipun begitu, dia tetap maju karena baginya tidak ada jalan lain. Di masa kini, Yang Liang mulai mendapatkan tekanan besar dari atasannya. Mereka memintanya untuk menghentikan penyelidikan dengan alasan bahwa ini terlalu berbahaya dan ini bukan urusan mereka. Tapi Yan Liang yang biasanya sangat patuh pada perintah mulai berubah. Dia tidak bisa lari berpura-pura bahwa ini adalah kasus biasa. Kita mulai melihat bahwa Yan Liang tidak hanya ingin menyelesaikan kasus ini. Dia juga ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang baik. Bahwa dia tidak akan tunduk pada sistem yang korup. Di akhir episode 6 ini benar-benar menghantam keras ya. Jiang di masa kini memberikan sebuah pernyataan yang membuat semua orang terdiam. Orang-orang ini tidak peduli pada hukum. Mereka hanya peduli pada kekuasaan. Tapi yang tidak mereka sadari, kekuasaan tidak abadi. Semua ini akan berakhir cepat atau lambat. Begitu kata Jiang Yang.
Di sisi lain, Yang Liang menemukan bukti baru yang mengarah pada keterlibatan salah satu pejabat tinggi di kota itu. Tapi sebelum dia bisa bertindak, dia mendapat pesan anonim yang mengancam keluarganya. Episode ini ditutup dengan adegan di mana Yan Liang berdiri di depan meja kerjanya, memandangi bukti-bukti yang ia miliki, dan dia terlihat bingung dan marah. Tapi juga tegas. Di waktu yang sama, Jiang tersenyum kecil di ruang interogasi seolah-olah dia tahu bahwa langkah berikutnya akan menjadi titik balik bagi semuanya. Ini adalah momen di mana kita semua bisa merasakan bahwa perang ini baru saja dimulai dan taruhannya menjadi semakin tinggi. Kita ke episode 7. Nah, di episode 7 sampai 9 ini seperti kita ikut terjebak dalam misteri ini ya, yang misteri yang kita udah masuk tapi nggak bisa keluar lagi gitu, yang nggak ada jalan keluarnya seolah-olah ya. Oke, episode 7 ini kita mulai melihat bagaimana Yan Liang mulai benar-benar terlibat secara emosional dalam kasus ini. Awalnya dia cuma seorang detektif yang penasaran dan profesional, tapi sekarang dia kelihatan kayak punya semacam ikatan dengan Jiang Yang. Mungkin karena Jiang adalah satu-satunya orang yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Atau mungkin karena Yan Liang merasa bahwa dirinya juga bagian dari permainan besar ini. Ada adegan di mana Yan duduk sendirian memandangi semua bukti yang ia temukan dan kelihatan jelas bahwa dia merasa kelelahan. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Tapi yang bikin dia tetap maju adalah rasa penasaran yang semakin besar. Sementara itu, Jiang di ruang interogasi masih memainkan permainannya dengan sangat hati-hati. Dia nggak pernah memberi semua jawaban sekaligus. Dia selalu memberikan petunjuknya itu kecil-kecil ya, dan memaksa Yan Liang ini dan timnya itu terus bekerja keras. Yang menarik, semakin lama Yan bekerja mengikuti petunjuk Jiang, semakin dia menyadari bahwa Jiang sebenarnya sedang memimpin mereka ke sesuatu yang besar. Dan ini bukan sekedar tentang kasus Zhang Chao lagi. Ini adalah tentang menghancurkan sebuah sistem yang korup dari dalam tubuh pemerintahan di sana. Di masa lalu, kita mulai melihat bagaimana Jiang semakin terisolasi setelah insiden dengan Hou Guiping ini ya. Dan dia tahu bahwa siapapun yang dekat dengannya bisa menjadi target. Tapi bukannya mundur, Jiang justru menjadi lebih berani. Dia mulai mengumpulkan bukti dengan cara yang lebih agresif. Bahkan ketika itu ia seolah-olah berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ada adegan di mana Jiang harus menyusup ke sebuah gedung untuk mengambil dokumen penting. Dan meskipun dia tahu sedang diawasi, dia tetap melakukannya dengan tenang. Dan kalau nonton episode ini kayak seolah kita jadi ikut kagum sama karakter Jiang ini ya. Berani banget gitu ya. Kayak orang yang gak punya takut. Dan di episode 8 ini semuanya mulai mencapai titik didih. Yan Liang akhirnya menemukan bukti yang menghubungkan kasus ini dengan salah satu pejabat tinggi di kota itu. Tapi masalahnya bukti itu nggak cukup kuat untuk menjatuhkan siapapun. Yan mulai frustasi karena dia merasa seperti terus-menerus berlari tanpa mencapai apa-apa. Di sisi lain, atasan Yan mulai memberikan tekanan lebih besar kepadanya untuk menutup kasus ini. Mereka bilang, ini bukan urusan kita lagi, kamu sudah melangkah terlalu jauh. Tapi Yan Liang sudah tidak peduli dan dia tahu bahwa jika dia berhenti sekarang, maka semua yang sudah dia kerjakan akan sia-sia. Sementara itu di masa lalu, Jiang juga mulai menghadapi tekanan yang sama. Setelah dokumen penting yang dia temukan menghilang secara misterius, dia mulai sadar bahwa ada musuh di mana-mana. Bahkan di antara orang-orang yang dia anggap sebagai orang yang bisa dipercaya ya. Tapi yang bikin Jiang tetap bertahan adalah keyakinannya bahwa kebenaran ini harus keluar. Tidak peduli apapun yang terjadi. Ada momen emosional di mana Jiang berbicara dengan salah satu temannya yang masih mendukungnya. Dia bilang, aku tahu mungkin aku nggak akan menang. Tapi setidaknya aku bisa mencoba. Wah. Optimis sekali ya. Kemudian ada momen besar di episode ini ketika Jiang akhirnya mengungkap salah satu bukti terbesarnya. Rekaman suara yang menghubungkan beberapa pejabat tinggi dengan skandal ini.
Tapi sebelum dia bisa membocorkannya ke media, sesuatu yang mengerikan terjadi. Rumah Jiang dibobol dan semua barang-barangnya dihancurkan. Yang bikin semakin nyesek adalah ketika Jiang menemukan pesan ancaman yang ditinggalkannya di dinding rumahnya. Ini adalah momen di mana kita semua benar-benar bisa merasakan betapa besarnya risiko yang mereka hadapi ini ya. Di episode 9, di cerita masa kini dan masa lalu mulai benar-benar bertabrakan. Yang Liang akhirnya menemukan salah satu tempat persembunyian Jiang yang selama ini tidak diketahui siapapun. Di sana dia menemukan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Jiang sebenarnya sudah merencanakan semuanya sejak awal. Jiang tahu bahwa dia mungkin tidak akan selamat dari semua ini. Jadi dia memastikan bahwa ada cukup banyak jejak yang bisa membawa orang-orang seperti Yan Liang ke kebenaran. Tapi di saat yang sama, Yan juga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dokumen yang menunjukkan bahwa ada lebih banyak orang yang terlibat daripada yang dia kira. Ini bukan hanya tentang pejabat kota atau polisi korup ya, tapi ini adalah jaringan yang jauh lebih besar yang melibatkan perusahaan besar dan orang-orang berkuasa di tingkat nasional. Jadi bukan di kota itu aja. Dan Yan mulai sadar bahwa ini bukan hanya kasus kriminal biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa mengguncang seluruh sistem. Di akhir episode, ada dua momen yang benar-benar bikin takjub ya. Pertama, di masa lalu kita melihat Jiang di salah satu pertemuan terakhirnya dengan Lin Hua, mereka berbicara tentang apa yang akan terjadi jika semuanya gagal. Lin yang biasanya sangat tenang terlihat takut, tapi Jiang dengan wajah yang sangat tenang bilang, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Bahkan jika itu berarti kita harus membayarnya dengan nyawa kita. Dan kata-kata itu kayak terasa semakin ini ya, membakar semangat gitu ya, dan menjadi semacam janji yang dia buat untuk dirinya sendiri. Momen keduanya yang keren itu adalah momen di masa sekarang, ketika Yan Liang akhirnya menghadapi atasannya langsung yang juga ternyata terlibat dalam upaya menutupi kasus ini. Yan dengan semua bukti yang ia miliki menantang atasannya untuk mengakui kebenarannya. Tapi yang terjadi adalah sesuatu yang tidak terduga. Bukannya menyerah, atasannya justru memberikan ancaman yang sangat serius kepada Yan. Adegan ini berakhir dengan Yan berdiri sendirian di ruang gelap memandangi berkas-berkas yang berserakan di mejanya. Dan kita semua bisa melihat bahwa dia sedang bergulat dengan keputusan yang sangat sulit. Apakah dia akan terus maju atau menyerah demi keselamatan dirinya sendiri? Ya, yang jelas episode ini benar-benar menggambarkan betapa beratnya perjuangan melawan kekuasaan yang begitu besar dan korup. Kita ke episode 10. Di episode 10 ini benar-benar klimaks ya, dan penuh emosi. Semua teka-teki yang dibangun sejak awal mulai terhubung satu sama lain, dan rasanya seperti semua menjadi bagian cerita yang selama ini terpisah tiba-tiba bertemu di satu titik gitu ya. Ceritanya dimulai dengan Jiang Yang di masa lalu yang akhirnya berhasil mendapatkan bukti terakhir yang ia butuhkan. Ini adalah bukti yang bisa mengungkap jaringan besar korupsi yang sudah menghancurkan hidup banyak orang, termasuk Hou Guiping dan Zhang Chao. Bukti ini berupa dokumen transaksi keuangan yang menghubungkan pejabat tinggi dengan berbagai kejahatan. Dari pencucian uang sampai pembunuhan, dan ya tapi masalahnya Jiang tahu bahwa membawa bukti ini ke pengadilan saja itu nggak akan cukup. Orang-orang di sistem hukum sudah terlalu korup dan dia nggak bisa percaya pada siapapun. Jadi dia mulai mempersiapkan langkah terakhirnya. Sementara itu di masa kini, Yang Liang yang juga sedang berusaha keras, dia berhasil mengumpulkan cukup banyak bukti untuk melanjutkan penyelidikannya. Tapi atasan dan rekan-rekannya terus menghalangi. Dan Yan terus mulai merasa sendirian. Tapi ada satu momen penting ya, ketika dia menyadari bahwa Jiang Yang sudah mempersiapkan semuanya untuk sampai ke titik ini. Jiang tidak hanya meninggalkan petunjuk, tapi juga rencana untuk bagaimana ia menghadapinya. Jadi meskipun Jiang keberatan
bukan keberatan. Meskipun Jiang kelihatannya terkunci di ruang interogasi, dia justru sebenarnya sedang memegang kendali. Salah satu adegan paling kuat di episode 10 ini adalah ketika Yan Liang akhirnya menghadapi para pejabat yang terlibat. Dia membawa bukti yang dia temukan dan meminta mereka untuk mengakui peran mereka dalam kejahatan ini. Tapi ya, seperti yang bisa ditebak ya, mereka yang para korup ini tidak menyerah begitu saja dan mereka mencoba menyuap Yan, mengancamnya, bahkan berusaha membuat tampak seperti polisi yang korup si Yang Liang ini ya. Dan ini adalah momen di mana kita benar-benar melihat integritas Yan diuji, tapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia justru menggunakan semua tekanan itu untuk sebagai bukti tambahan untuk melawan mereka. Mundur lagi ke masa lalu, Jian Yang melakukan sesuatu yang benar-benar nekat. Dia tahu bahwa waktu sudah habis untuknya. Jadi dia memutuskan untuk membocorkan bukti-buktinya ke publik. Dan ada adegan yang emosional di mana dia mengirimkan semua dokumen dan rekaman ke beberapa wartawan independen. Dengan harapan bahwa meskipun dia gagal, kebenaran tetap akan keluar. Tapi langkah ini membuatnya menjadi target utama. Dalam satu malam, semuanya berubah. Jiang Yang dikejar, diancam, dan akhirnya ditangkap atas tuduhan palsu. Dan yang bikin hati kita hancur adalah ketika kita tahu bahwa Jiang sudah siap untuk semua ini. Dia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, tapi dia tetap melakukannya karena dia percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara. Wow. Jadi bisa nebak masa depan ya. Akhir episode ini ya beneran emosional ya. Jadi mulai bergerak nih wartawan dan beberapa bukti juga yang dia pegang sudah diserahkan ke beberapa media independen ya. Kita langsung aja ya ke episode 11. Wah, ini dia nih. Episode yang bikin campur aduk perasaan ya. Jadi semuanya dimulai dengan suasana yang penuh ketegangan. Yan Liang akhirnya sampai pada momen di mana dia tidak punya pilihan lain selain mengambil langkah besar yang bisa mengubah segalanya. Tapi masalahnya, langkah itu nggak cuma berisiko untuk dirinya sendiri, itu juga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Di masa lalu, kita melihat Jiang Yang yang sedang berada di titik terendahnya. Setelah semua bukti yang dia kumpulkan mulai bocor ke publik, pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi ini mulai melancarkan serangan balasan. Mereka nggak hanya mencoba mendiskreditkan Jiang, tapi juga mulai menyebarkan tuduhan-tuduhan palsu tentang dirinya di media. Mereka menggambarkan Jiang sebagai polisi yang tidak stabil. Dia bahkan menuduh Jiang ini menyalahgunakan wewenangnya. Ada adegan Jiang duduk sendirian di rumahnya yang sudah kosong itu ya karena takut semuanya diteror dan membaca berita-berita buruk tentang dirinya ketika di rumah. Tapi wajahnya tetap tenang. Dia tahu bahwa ini semua adalah bagian dari rencana musuh untuk menghancurkannya. Tapi dia tidak akan menyerah. Di masa kini, Yang Liang mulai merasakan tekanan yang sama. Setelah ia mengungkap beberapa bukti penting, tekanan dari atasannya semakin kuat. Mereka memintanya untuk menyerah dengan alasan bahwa kasus ini terlalu besar dan terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Tapi Yan dengan semua yang sudah ia pelajari dari Jiang memutuskan untuk tetap maju. Dan dia bilang, kalau kita berhenti sekarang, semua ini akan sia-sia. Pengorbanan Jiang, semua orang yang mati akan menjadi percuma. Kata-kata itu benar-benar menggambarkan betapa besarnya beban yang ia pikul. Yang bikin episode ini semakin menarik adalah bagaimana masa lalu dan masa kini mulai benar-benar menyatu. Di masa lalu, Jiang akhirnya membuat keputusan yang sangat berani. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan jaringan ini adalah dengan membuat mereka saling berkhianat. Jadi, dia mulai menyebarkan informasi palsu yang membuat para pelaku korupsi saling curiga. Taktiknya berhasil, tapi itu juga membuat dirinya semakin terpojok. Di masa kini, Yan mulai melihat pola yang sama. Dia menyadari bahwa Jiang bukan hanya mencoba mengungkap kebenaran. Dia juga mencoba menghancurkan pondasi dari seluruh jaringan ini. Ada salah satu adegan di episode ini yang benar-benar menggetarkan. Jiang yang selama ini selalu terlihat tenang, akhirnya menunjukkan emosinya. Dia sedang berbicara dengan Lin Hua,
salah satu dari sedikit orang yang masih mendukungnya. Jiang berkata, "Aku tahu mereka akan menghancurkan aku, tapi aku tidak peduli. Selama kebenaran keluar, aku bisa mati dengan tenang." Kata-kata itu menunjukkan betapa besar komitmen yang dia pegang terhadap misinya ini ya. Di masa kini, Yan Liang akhirnya menemukan bukti yang bisa menghubungkan jaringan ini dengan tokoh-tokoh paling berkuasa di negara itu. Tapi yang bikin momen ini semakin menegangkan adalah ketika dia menyadari bahwa musuhnya sudah tahu apa yang ia temukan. Ada adegan di mana Yan menerima ancaman langsung, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya. Dan ini adalah titik di mana Yan harus membuat pilihan yang sulit. Apakah dia harus terus maju atau menyerah demi orang-orang yang dia cintai? Dan episode ini ditutup dengan momen yang sangat emosional di masa lalu, di mana Jiang akhirnya ditangkap oleh polisi atas tuduhan palsu. Tapi sebelum itu dia sempat mengirimkan pesan terakhir kepada Lin Hua yang berbunyi, "Jangan pernah berhenti, aku sudah melakukan bagianku, sekarang giliranmu," kata Jiang begitu. Dan pesan itu menunjukkan bahwa meskipun Jiang tahu dia akan kalah, dia percaya bahwa perjuangannya ini akan diteruskan oleh orang lain. Kembali ke masa kini, Yan Liang berdiri di depan gedung pengadilan, memegang semua bukti yang ia temukan. Dan ia tahu bahwa begitu dia melangkah masuk, dia tidak akan punya jalan untuk kembali. Tapi ya memang ini adalah jalan satu-satunya untuk menghormati semua pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Jiang. Episode ini berakhir dengan Jiang yang tersenyum kecil di ruang interogasi, seolah-olah dia tahu bahwa pertarungan belum selesai. Dia mungkin sudah kalah di permukaan, tapi dia telah menanam benih perubahan yang tidak bisa dihentikan. Episode ini benar-benar menggugah ya. Kita melihat bagaimana dua orang yang berbeda di dua waktu yang berbeda bisa saling melengkapi. Dalam perjuangan mereka melawan sistem yang korup, yang paling menyentuh adalah bagaimana mereka tetap teguh pada prinsip mereka masing-masing. Mereka itu sudah mengorbankan segalanya ya. Rasanya kayak kita semua ikut diajak untuk menjadi berani melawan tirani gitu ya. Melawan pemerintahan yang korup ini. Tapi di saat yang sama kita juga kayak merasa terinspirasi oleh keberanian mereka. The Long Night di titik ini benar-benar menunjukkan bahwa kebenaran selalu punya cara untuk muncul, meskipun jalannya penuh dengan pengorbanan. Dan akhirnya tiba kita di episode terakhir, episode ke-12 ya. Dari awal sampai akhir semuanya pokoknya kerasa seperti ledakan yang besar yang akhirnya melepaskan semua ketegangan yang sudah dibangun sejak episode pertama. Jadi kayak rasanya tuh perjalanan panjang yang akhirnya mencapai tujuan ya, meskipun ya endingnya ya nanti diceritain. Jadi di episode 12 ini ceritanya dimulai dengan Jiang Yang di masa lalu. Tepat setelah ditangkap, kondisinya kacau. Dia dijebak dengan tuduhan palsu yang berat dan media sudah mulai menggiring opini publik ke Jiang untuk membenci Jiang ya. Tapi Jiang seperti yang kita tahu ya, dia tetap tenang dan di balik wajah dinginnya dia sudah merencanakan semuanya. Dia tahu bahwa penangkapannya ini adalah justru bagian dari rencana yang ia buat sendiri. Di adegan ini kita bisa ngelihat betapa kuatnya mental Jiang. Dia nggak menunjukkan rasa takut bahkan ketika para polisi yang korup ini menginterogasinya dengan cara yang kasar. Dia hanya menjawab dengan singkat, memberikan petunjuk-petunjuk kecil yang terasa seperti teka-teki. Sementara itu di masa kini, Yan Liang akhirnya menghadapi momen terberat dalam karir dan hidupnya. Ia membawa bukti-bukti penting yang Jiang tinggalkan. Tetapi masalahnya adalah bukti itu belum cukup kuat untuk menjatuhkan seluruh jaringan korupsi ini. Dia tahu bahwa jika dia melangkah terlalu cepat, usahanya bisa berakhir sia-sia. Tapi waktu juga terus berjalan dan dia dikejar oleh ancaman dari berbagai pihak. Ada adegan di mana Yan duduk sendirian di kantornya, memandangi semua dokumen yang berantakan di mejanya, mencoba mencari celah terakhir untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Dan kita semua bisa merasakan betapa beratnya beban yang sedang dia hadapi ya. Kemudian cerita mulai bergerak maju dengan begitu cepat. Jiang di masa lalu akhirnya menghadapi sidang pengadilan,
Di sini kita melihat sisi lain dari dirinya. Dia berdiri di depan hakim, membela dirinya sendiri dengan tenang, tapi penuh keyakinan. Dia tahu bahwa dia tidak akan menang, tapi dia tetap berbicara dengan lantang, menyebutkan nama orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Adegan ini benar-benar bikin merinding. Ketika kita semua bisa melihat keberanian Jiang yang luar biasa, meskipun dia tahu ya, apa yang dilakukannya tidak akan langsung mengubah apapun. Dan tetap dia melakukannya dengan keberanian. Di masa kini, Yan Liang akhirnya menemukan kunci terakhir yang ia butuhkan untuk menyelesaikan kasus ini. Ia menemukan dokumen rahasia yang menghubungkan jaringan ini dengan beberapa tokoh penting di pemerintahan pusat. Tapi yang membuat momen ini makin tegang adalah ketika Yan menyadari bahwa nyawanya benar-benar dalam bahaya. Ada adegan di mana mobilnya diikuti oleh beberapa orang misterius dan kita bisa melihat bagaimana betapa ketakutannya Yan Liang saat itu. Tapi dengan perasaan yang yang gagah berani gitu ya, tidak yang pantang menyerah, dia memutuskan untuk membawa semua bukti ke pengadilan dan media, meskipun dia tahu bahwa itu bisa menjadi langkah terakhirnya. Puncak dari episode ini adalah ketika semua bagian dari cerita akhirnya bertemu. Jiang yang di masa lalunya sudah dipenjara dan kehilangan segalanya berhasil membuat jaringan korupsi itu mulai runtuh dari dalam. Petunjuk-petunjuk yang ia tinggalkan membuat para pelaku saring mencurigai. Dan ini memberikan celah bagi Yan di masa sekarang untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Ada momen yang sangat kuat ketika Yan berdiri di ruang sidang membawa semua bukti yang ia temukan dan berbicara dengan penuh keyakinan tentang pentingnya kebenaran. Adegan ini paralel dengan Jiang di masa lalu. Dan kamu bisa melihat ya, warga Skaudi semua, bagaimana perjuangan Jiang akhirnya membuahkan hasil. Akhir cerita ini benar-benar emosional. Di masa lalu, Jiang akhirnya menerima hukumannya, dia dijatuhi hukuman berat, tapi wajahnya tetap tenang. Ada adegan terakhir di mana Jiang sebelum dibawa pergi, menatap Lin Hua dan tersenyum kecil. Seolah-olah dia tahu bahwa usahanya tidak akan sia-sia. Dan di masa kini, Yan berhasil membawa kasus ini ke pengadilan tingkat tinggi. Dan jaringan korupsi itu mulai terungkap sedikit demi sedikit. Tapi yang membuat cerita ini begitu menyentuh adalah kenyataan bahwa meskipun kebenaran akhirnya terungkap, harga yang harus dibayar sangatlah besar. Banyak orang termasuk Jiang harus kehilangan segalanya demi mencapai keadilan. Yang jelas episode ini benar-benar meninggalkan kesan mendalam, rasanya seperti pahit manis ya. Kamu ngerasa lega karena kebenaran akhirnya muncul, tapi di sisi lain kita juga ngerasa sedih karena melihat apa yang dikorbankan untuk mencapainya ya. The Long Night benar-benar menunjukkan bahwa perjuangan melawan ketidakadilan itu sulit dan penuh pengorbanan. Tapi pada akhirnya semua layak diperjuangkan. Itu dia, wow seru banget ya. Sekali lagi buat warga Skaudi semua yang mau nonton filmnya bisa dicari saja di internet ya. Yang jelas buat warga Skaudi semua yang suka dengan cerita-cerita misteri, detektif kayak gini ya, pasti cocok sih, pasti suka dengan film ini. Terus beberapa cast di belakangnya, ini ada Bayu sebagai Jiang Yang yang gigih dan cerdas, terus kemudian Liao Fan sebagai Yan Liang, detektif yang membantu Jiang Yang dalam penyelidikan, terus Tanzua sebagai Shuling, sebagai tokoh yang ada dalam konspirasi tersebut. Yang jelas series ini punya 12 episode yang bisa mengisi hari-hari warga Skaudi semua. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga tidak bosan karena akan ada episode selanjutnya, masih ada 6 episode lagi ke depan. Dan cerita reguler pun akan terus berlangsung Senin sampai Jumat ya, itu akan tetap ada. Pastikan tetap untuk stay tune terus di UC What I See
Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi episode terbaru. Dan juga subscribe, jangan lupa. Bagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita-cerita di Do You See What I See. Saya Raden Ruli pamit. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.